Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Syahru Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini tuh saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah itu BK Keluarga, di mana di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek etika dalam keluarga. Nah, dalam hal ini ada banyak ya yang dapat kami jelaskan dalam materi ini. Nah, tidak usah berpanjang-panjang, langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu etika, moralitas, dan hukum. Nah, secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, namun keduanya memiliki arti tersendiri. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Ya, itu menurut Van Hoos 1985. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dengan klien. Yang ketiga itu di sini menjelaskan tentang moralitas ya. Moralitas itu meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukuman atau hukum, yang dimana merupakan penyusun yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan dan legal seseorang. Nah, selanjutnya juga hukum merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas atau untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Nah, hukum dapat dikatakan juga aturannya dalam suatu tempat atau suatu lingkungan kita berada. Nah, selanjutnya di sini ada etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, ya Thomas di sini mengembangkan kerangka kerja dinamis berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Nah, model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor konseli atau juga proses konseling, yang dimana pertama tanggung jawab, kedua integritas, yang ketiga komitmen, keempat kebebasan memilih, kelima kekuasaan, dan yang terakhir itu ada hak untuk berduka. Dan di sini ada pun dalam melaksanakan konseling perkawinan juga banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang harus dipahami dan diperhatikan oleh konselor, salah satunya ya kepada siapa dan untuk siapa, tanggung jawab dan legalisasi pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena ya perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri, belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dan anggota keluarganya. Nah, di sini selanjutnya ada konflik etika ya, di sini menurut Morrison 1982, yang dimana mengemukakan ada 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang dimana itu ada siapa yang terlebih dahulu kita layani, apakah suaminya, istrinya kah, atau keluarga-keluarga yang lainnya. Yang kedua itu apa titik utama perkembangan etika. Yang ketiga, bagaimana penanganan kerahasiaannya ya, dan kita tangani itu bagaimana penanganan rahasia yang disampaikan oleh klien itu tersendiri. Yang terakhir itu bagaimana keberadaan konselor, apakah dia sebagai penguasa dalam konseling ini atau sebagai menguasai konflik, apakah dia menguasai konflik atau menguasai ya suasana juga ya. Selanjutnya ada kode etik profesional, yang dimana di sini kode etik para pekerja profesional memiliki bermacam-macam fungsi ya. Dimana yang pertama itu ada kode pengarahan perilaku, yang kedua ada kode pengarahan hubungan konselor dengan klien. Di sini Corey mengemukakan garis-garis besar untuk menumbuhkan kode etik profesional bagi
para konselor sebagai berikut ini, yang dimana pertama itu konselor harus mendapat latihan yang sesuai dan memiliki pengalaman yang disupervisi dalam menggunakan teknik pengukuran dan strategi intervensi. Yang kedua, ada konselor harus waspada terhadap standar etika dalam organisasi profesional dan menyadari bahwa banyak situasi-situasi sulit yang ada di dalamnya, dan konselor juga harus terus memperbaiki penilaian profesional. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik ya dalam konseling perkawinan dan keluarga merupakan tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga, yang dimana untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral selain pengetahuan. Pengambilan keputusan etik ini dalam konseling perkawinan dan keluarga dalam berbagai cara. Salah satunya itu mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan, dan untuk memperbarui lisensi konselor profesional. Ya, karena kebanyakan juga orang hanya konselor-konselor biasa, tetapi bukanlah konselor yang profesional. Selanjutnya itu ada hubungan ganda, yang dimana dalam konseling perkawinan dan keluarga itu terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan konselor dan klien. Di mana di sini POP 1991 mengklasifikasi 5 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efektif. Di mana yang pertama itu hubungan ganda mempromosikan hubungan profesional konseling berstandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional, yang sebagian dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang bisa dirujuk. Yang kedua itu ada hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan, konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Yang ketiga itu ada konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi lainnya, sebab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transparan. Selanjutnya ada apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan dan keluarga diakhiri dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Di mana selanjutnya itu ada bekerja sama dengan konselor yang tidak etik. Di mana sini ada Harlihi tahun 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan profesionalitas. Di mana di sini ada yang pertama itu konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan yang terjadi. Yang ketiga itu konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Yang terakhir itu ada konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain ya. Yang selanjutnya itu beberapa tindakan mungkin juga ya diambil. Pengaduan pelanggaran etik organisasi profesi dan atau lembaga hukum lain yang terikat. Keluhan juga dapat disampaikan baik oleh profesional yang mempertanyakan rekan kerjanya maupun merasa diperlakukan kurang etis. Adapun hak-hak klien dan rekaman. Di sini ada ya saya jelaskan mengenai hak-hak dulu, mengenai hak klien ya, yang dimana pertama itu hak yang tersirat atau implisit, yang dimana berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Dan yang kedua itu hak klien yang tersurat atau eksplisit, berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Adapun di sini yang dimana selanjutnya rekamannya yang semua klien dilindungi secara legal. Konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut baik-baik terpisah dari rekaman data lain dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin.
Jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klaim bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya seperti identifikasi atau informasi wajib, informasi penilaian, rencana perawatan, catatan khusus, ringkasan akhir, dan data pelengkap lainnya. Di sini ada pun cara meminimalisir risiko yang terjadi ya dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak. Jadi sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Di mana di sini ada 4 ya, Corey tahun 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk yang dimana yang pertama menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan petugas. Yang ketiga adalah dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam ini dapat dihindari. Yang terakhir itu mengadopsi kebijakan dan menghindari tota atau hubungan ganda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aspek-aspek ya. Nah, nggak banyak yang dapat saya jelaskan mengenai hal tersebut. Nah, ini tadi aspek-aspek etika dalam keluarga. Nah, ini ada beberapa yang tadi yang saya jelaskan, sekitar 10 slide ya yang saya jelaskan. Dan semoga apa yang saya jelaskan juga itu dapat masuk ya dalam pikiran kalian semua. Karena ya kami juga manusia biasa seperti kalian semua, tidak dapat menjelaskan secara full dan secara baik dan benar. Pastinya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kami menjelaskan sesuatu. Nah, ya mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Ya, sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan yang kami sampaikan. Ya, itu datangnya dari kami pribadi dan kebenaran yang ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dan menjadi bahan ajaran bagi kalian semua. Ya, mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.